Diawali dengan diperlihatkannya sekelompok prajurit asal Eropa yang baru saja lolos dari buruan suku Bugis setempat dengan cara melepaskan kuda untuk mengalihkan perhatian, di mana mereka sudah 6 bulan berkelana serta kehilangan sebanyak 21 orang untuk menemukan serbuk mesiu yang digadang-gadang dapat membunuh banyak orang dalam satu waktu. Meskipun mereka sudah tidak lagi memiliki peta obat-obatan dan stok makanan yang cukup, William tetap kekeh ingin pergi ke utara untuk menemukan apa yang dicarinya, yang ketika sedang bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba entah serangan dari makhluk seperti apa, yang jelas 3 rekan William tewas tanpa bekas dari serangan itu. Dan dengan berbekal insting serta pengalaman tempur selama puluhan tahun, William berhasil memotong kaki dan juga membunuh makhluk tak kasat mata itu, di mana kemudian ia membawa potongan kakinya untuk mencari tahu makhluk apa yang baru saja ia hadapi. I'll take the hand with us. Keesokan paginya, William dan rekannya yang bernama Tofar pun kembali dikejar oleh suku bukit yang pantang menyerah untuk memburu mereka, yang dalam pelariannya mereka tanpa sadar berlari menuju ke tembok Cina yang di situ dijaga ketat oleh ratusan bahkan ribuan pasukan dengan persenjataan yang lengkap yang siap untuk menghabisi siapapun yang mendekati teritorial mereka. Selain kalah jumlah dan tak ingin menghabiskan tenaga melawan suku bukit, William dan Tofar pun memilih untuk menyerahkan diri pada pasukan tembok besar Tiongkok dengan harapan bisa segera bebas dan kembali melanjutkan perjalanannya. Namun karena potongan kaki yang dibawa oleh William, para petinggi mulai dari jenderal sampai komandan dikumpulkan untuk menginterogasi dari mana William bisa mendapatkan kaki tersebut. From under the officers, I must confess this is not my favorite plan. William pun diinterogasi oleh seorang komandan bernama Lin Mai, ini babangusnya, untuk mengetahui di mana dan bagaimana ia bisa mendapatkannya, yang karena mustahil membunuhnya seorang diri, hampir saja nyawa William melayang saat itu juga. Namun berkat hasil otopsi yang akurat dari ahli strategi Wang yang dapat membuktikan serta mendukung pernyataan mereka, akhirnya William dan Tofar pun diputuskan untuk ditawan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Tepat di waktu yang bersamaan, seorang penjaga datang mengabarkan serangan dari predator yang belakangan diketahui bernama Tao Tei, yang karena pengintainya dibunuh oleh William, hal tersebut memicu kemunculan predator Tao Tei lebih cepat daripada yang sudah diprediksi oleh si ahli strategi Wang. Sehingga hal itu pun memicu mereka untuk menahan serangan makhluk tersebut dengan membangun tembok besar yang melindungi umat manusia dari kehancuran yang diakibatkan oleh predator Tao Tei di muka bumi ini. Tao Tei sendiri dikenal sebagai ras alien dengan kecerdasan tingkat tinggi yang menyerang peradaban manusia, yang pergerakannya dimulai dari sebelah utara dengan serangan yang semakin intens pada setiap 60 tahun sekali, yang mana kemunculan predator Tao Tei ini berawal dari jatuhnya meteor di Gunung Gohu yang kemudian melepaskan gerombolan alien bertepatan dengan menjabatnya seorang kaisar zolim, sehingga hal itu membuat orang menjadi percaya bahwa predator Tao Tei ini diutus oleh dewa untuk menghukum sang kaisar atas penyalahgunaan wewenang dan keserakahan yang sudah tak terkendali, sehingga dibentuklah sebuah pasukan yang dikenal dengan klan Ordo tanpa nama untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia dari ancamannya. Karena William dianggap satu-satunya orang yang mampu membunuh predator Tao Tei seorang diri, maka ia pun diikut sertakan untuk ikut bertempur menghalau serangan, yakni dengan cara melihatnya di bawah todongan senjata yang diarahkan tepat ke bengetnya.
Setelah dilakukan persiapan dan semua prajurit sudah berada di posisinya masing-masing, dari kejauhan mulai nampak Predator Tautei beserta rombongan pasukannya yang bergerak dengan cepat menyerang tembok tersebut, di mana klan Ordo memulai serangan dengan mengerahkan pasukan jarak jauhnya. Sementara itu pasukan garis depan Predator pun terus melaju menerjang hujan panah dan bola-bola api yang dihujamkan ke arahnya, sehingga si komandan yang sudah cukup berpengalaman pun memerintahkan pasukannya untuk membidik mata makhluk tersebut agar mati tanpa rasa sakit sedikit pun. Karena serangannya masih bisa dipatahkan, Predator Tautei semakin mendekat dan si jenderal mengerahkan pasukan berani matinya yang langsung dipimpin oleh Lin Mai di garis depannya, di mana pasukan ini langsung menyerang si Predator Tautei yang mulai menaiki tembok menggunakan tombak dengan adegan yang sangat mustahil untuk dilakukan. Dan kita juga akan diperlihatkan sang ratu dari Predator Tautei ini yang memerintahkan pasukannya untuk terus menggempur pertahanan Ordo tanpa nama secara habis-habisan, di mana ahli strategi Wang yang melihat sang ratu dari kejauhan pun segera menyarankan agar si jenderal untuk menyerang sang ratu jika ingin pertempuran ini segera berakhir. Tak berhasil dengan usahanya, klan Ordo semakin terdesak ketika sebagian dari Predator itu mulai menerobos pertahanan mereka, di mana si jenderal lagi-lagi menurunkan armada tempur jarak dekat untuk membasmi mereka. Dan entah bagaimanapun caranya, yang karena kekurangan personil untuk menghadang Tautei, penjaga yang kita panggil saya Samsul ini pun terpaksa meninggalkan William dan Topar lepas dari pengawasannya. Namun karena terbilang cupu dan masih amatiran, si Samsul harus kewalahan saat menghadapi Predator tersebut. William dan Topar yang sudah terbebas pun segera datang membantu dengan mengerahkan kemampuan semaksimal mungkin, yang berkat duet maut dan kerjasama di antara keduanya, William berhasil melumpuhkan Predator itu. Yang menarik adalah Predator Tautei memiliki sistem komando yang sangat teratur dan terorganisir, yang dipimpin oleh seorang ratu yang berada di belakang barisan dengan cara mengirimkan sinyal telepati kepada para prajuritnya, di mana Predator Tautei juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap strategi pertahanan manusia, yang mana mereka bisa belajar dari kesalahan dan mengubah pola serangan mereka. Yang selain daripada itu, Predator Tautei juga sangat rakus dan tidak segan-segan memakan manusia atau sesama Tautei yang terluka. Dan jikalau sang ratu mereka mati, maka bisa dipastikan seluruh Predator Tautei pun akan mengalami nasib yang sama. Dan maka dari itu, pertahanan mereka terhadap sang ratu sangat ketat demi menjaga keberlangsungan hidup para alien berdebah ini. What God made those things. Setelah menyaksikan sendiri sepak terjang yang dilakukan William dan Topar, pada akhirnya mereka pun mendapatkan perlakuan yang layak dari klan Ordo dengan memberikan sebuah barak untuk mereka bisa membersihkan diri dan juga beristirahat. Malam harinya William dikejutkan oleh seorang pria bernama Ballard yang merupakan sesama orang Eropa, sesama pencari serbuk mesiu yang konon katanya merupakan senjata rahasia yang dimiliki oleh Tiongkok. Namun ia tertangkap dan dijadikan guru bahasa Inggris bagi para komandan klan Ordo selama 25 tahun belakangan ini. Ballard yang tidak puas dengan nasib dan ingin menjadi orang yang kaya raya, ia berencana mencari serbuk mesiu dan kabur dengan bantuan William dan Topar untuk bisa kembali ke Eropa, sehingga Ballard menawarkan mereka kesempatan untuk menjadi kaya dengan membawa serbuk mesiu kembali ke Eropa. He needs help getting out. Right.
Sementara itu, di luar tembok, menara barat mendapatkan serangan dari Predator Tautei yang melumpuhkan penjaga sampai tak tersisa, di mana sang jenderal yang berusaha menyelamatkan Komandan Lin Mei dari serangan pun harus menghembuskan napas terakhirnya dan menyerahkan kepemimpinannya kepada sang komandan. Setelah dilakukan penyelidikan dan juga pengamatan secara seksama, ahli strategi Wang bisa diambil kesimpulan sementara bahwa kemungkinan besar batu magnet yang digunakan sebagai kompas yang juga sering dibawa oleh William sepertinya memiliki semacam efek yang bisa membuat Tautei menjadi alien tunarungu alias tuli sekaligus tidak bisa menangkap instruksi dari ratunya, yang mana hal itulah penyebab kenapa William bisa melumpuhkan Tautei hanya seorang diri. Sehingga satu-satunya cara untuk membuktikan teori tersebut adalah dengan menangkap satu ekor Tautei pada pertempuran selanjutnya. Westerners keep. 此事如何验证？ How can we be sure? Dipimpin Komandan Lin dan ahli strategi Wang, mereka pun menyiapkan tombak bius untuk menangkap Predator Tautei sesuai dengan rencana William yang meskipun sudah direncanakan dengan matang, masih saja muncul kendala yang pada akhirnya bisa William atasi dengan terjun langsung ke tengah-tengah medan pertempuran untuk menangkap seekor Tautei yang lepas dari jeratan. Dan beruntungnya bagi William, karena bius yang digunakan bekerja dengan sangat baik sehingga ia dengan mudah mengikat Predator itu dan dibawa kembali ke tembok besar yang ketika William lengah dengan situasinya, tiba-tiba ya, beruntungnya Tofar segera datang untuk menyelamatkannya, yang untuk kesekian kalinya mereka melakukan aksi pertarungan mereka dengan skill luar biasa untuk menahan serangan dari Predator tersebut, yang di saat mereka mulai terdesak, Komandan Lin mengarahkan pasukan peledaknya untuk membombardir demi menyelamatkan mereka berdua. Setelah terbukti jika magnet merupakan kelemahan dari makhluk tersebut, perwira dari kekaisaran dengan kebodohannya memaksa ahli strategi Wang untuk menyerahkan makhluk terkutuk tersebut kepada sang kaisar, yang padahal seharusnya ini mah ia diteliti dulu, dipelajari, dianalisa supaya nantinya timbul solusi pencegahan dan juga strategi untuk menangani masalah ini. Lah ini kok malah dijadikan tontonan peliharaan di lingkungan kekaisaran, yang pada akibatnya Predator Tautei kembali sadar dan berhasil berkomunikasi dengan sang ratu yang telah berhasil menerobos tembok besar melalui sebuah terowongan. Tepat di saat yang bersamaan, Tofar dan Ballard terlihat sedang melancarkan aksinya untuk kabur membawa serbuk mesiu dari gudang penyimpanan. Sementara itu William yang sudah berubah pikiran pun sempat mencegah aksi mereka berdua, dikarenakan percuma saja kaya raya apabila resikonya mati dimakan oleh Tautei, yang ketika perdebatan tengah berlangsung, Ballard tiba-tiba memotong tali dan hanya demi untuk bisa membuka semua kunci di rumah bordil, Tofar mengkhianati persahabatannya dengan William hanya karena harta dan juga tahta yang ternyata juga tak didapatkannya, di mana ya Tofar dikhianati oleh Barat yang dengan teganya meninggalkannya di tengah-tengah gurun seorang diri. Nasib serupa pun menimpa William yang dituduh telah mencuri serbuk mesiu karena kedapatan berada di gudang penyimpanan, di mana nasib buruk terselamatkan oleh si Samsul yang menjadi saksi dari kejadian tersebut. 大声点。
William sendiri akhirnya memutuskan untuk ikut berjuang dengan klan Ordo dengan didampingi oleh Samsul, di mana ahli strategi Wang kembali berpesan kepada William bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri mimpi buruk ini adalah dengan membunuh sang ratu. Sementara Ballard terlihat berhasil tertangkap oleh suku bukit yang langsung merampas semua bubuk mesiunya, yang karena suku ini belegug alias bodoh, maka terjadilah sesuatu yang membuat mereka semua mati konyol. Meskipun Topar berhasil mendapatkan serbuk mesiu dari suku bukit dan si Ballard yang telah tewas akibat kecerobohan mereka sendiri, Topar pun tetap berakhir dengan ditangkap pasukan Ordo dan dibawa kembali ke tembok besar untuk menjalani hukumannya. Singkat cerita, Komandan Lin, William, dan si ahli strategi Wang segera menemui Kaisar untuk mengambil kembali Predator Tautei yang ditawan untuk dijadikan umpan, di mana mereka kemudian memasangkan peledak ke tubuh Predator Tautei tersebut dan membekalinya dengan makanan, yang mana kita ketahui bahwa setiap Tautei yang mendapatkan makanan akan kembali kepada sang ratu untuk menyerahkan makanan tersebut. Dengan menelusuri gorong-gorong, Komandan Lin beserta pasukan dan juga William membawa Tautei yang sudah dibekali dengan peledak, yang karena makhluk itu mulai menerobos masuk dan mengejar mereka, Samsul dengan berani mengorbankan diri dengan meledakkan dirinya tepat di saat makhluk itu sudah mulai mendekat. Berkat pengorbanan dari si Samsul, akhirnya umpan berhasil dilepas dan kembali kepada sang ratu, di mana usaha William untuk memicu peledak yang dibawa oleh si umpan harus gagal berkali-kali akibat dari pertahanan Tautei yang sulit untuk ditembus. Di detik-detik terakhir, lokasi persembunyian mereka pun sudah mulai dipenuhi oleh Predator Tautei yang siap untuk menerkam, dan di saat itulah Komandan Lin dan juga William melompat untuk melakukan serangan combo, di mana William melemparkan magnet kepada sang ratu disusul dengan lemparan tombak yang sudah dipersenjatai dengan peledak. Setelah semuanya selesai, Lin Mei akhirnya mendapatkan promosi dan menjabat sebagai seorang jenderal di klan Ordo tanpa nama. Sementara itu William yang telah berjasa dan menjadi pahlawan pun ditawarkan untuk mengambil mesiu sebanyak yang ia mau. Namun William lebih memilih untuk membebaskan sahabatnya dan menjalani hidup yang baru kembali ke Eropa bersama dengan teman seperjuangannya tersebut. Tamat.